Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai simulasi titrasi asam basa. Selamat menyaksikan. Pada percobaan satu ini, saya akan melakukan praktikum titrasi asam basa antara asam kuat dan basa kuat. Saya akan menggunakan HCl sebagai asam kuat dan NaOH sebagai basa kuat. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan praktikum ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa kalian sudah ada di web billfinning.com. Nah, setelah itu perhatikan setiap hal-hal yang ada di layar tersebut. Kemudian, selanjutnya kita harus mengubah atau menentukan apa asam yang akan kita gunakan di praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan HCl sebagai asam yang akan saya gunakan. Kemudian, indikatornya saya akan menggunakan phenolphthalein. Setelah itu, jangan lupa untuk mengubah konsentrasi cairan ini. Di sini saya akan mengubah konsentrasi NaOH menjadi 0,20 atau 0,2, kemudian HCl menjadi 0,2 juga, yang itu kita samaratakan. Nah, di atas ini ada add NaOH solution, ada yang 1 mili, 0,1 mili, dan 0,05 mili. Ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan 1 mili dulu, klik terus sampai nanti berubah warnanya. Perhatikan secara seksama agar saat perubahan warnanya tidak terlewat. Setelah sampai 20-an, saya akan menggunakan 0,1. Kita bisa lihat bahwa grafiknya menaik pada pH 7. Di sini grafiknya ada titik tengah di tengah. Ini merupakan titik ekivalen. Kemudian kita tambahkan lagi 0,05. Ini cairan tersebut telah berubah warna. Nah, itu disebut dengan titik akhir. Jadi, praktikum kali ini berhasil. Pada percobaan titrasi asam basa, di sini saya akan menggunakan asam CH3CO2H. Kemudian pilih indikator yang akan digunakan dalam percobaan. Di sini saya akan menggunakan indikator phenolphthalein. Setelah itu, jangan lupa kita menentukan konsentrasi asam dan basa dan konsentrasi harus sama. Di sini saya akan menggunakan 0,2. Setelah sesuai kita tambahkan volume basa. Di sini terdapat 3 tombol. Ada 1,0 ml, kemudian ada 0,1 dan yang terakhir ada 0,05. Saya akan menggunakan tombol 1 ml sampai terjadi perubahan warna dikarenakan saya menggunakan indikator phenolphthalein yang memiliki rentang pH antara 8 sampai 10. Maka kita harus perhatikan dan amati dengan baik saat pH mendekati 8. Hati-hati karena seringkali terjadi lonjakan yang sangat jauh. Terus ditambahkan sampai terjadi perubahan warna. Di sini terjadi lonjakan-lonjakan. Ini merupakan titik ekivalen dari titrasi asam basa. Terjadi pada volume basa 25 mili dengan pH 8,9. Kemudian untuk menentukan titik akhir, kita tambahkan lagi 1 mili, terjadi perubahan warna di dalam tabung menjadi pink hampir ke ungu-unguan. Di sini terjadi lonjakan yang merupakan titik akhir titrasi asam basa pada volume basa 26 mili dan pH 11,6. Maka dapat disimpulkan bahwa percobaan titrasi asam basa berikut ini berhasil. Saya akan melakukan titrasi asam basa antara asam lemah dan basa kuat, yaitu HClO dengan NaOH. Di sini saya memilih HClO dengan phenolphthalein, lalu tentukan jumlah konsentrasi.
Konsentrasi yang akan saya gunakan untuk HClO dan NaOH yaitu sebesar 0,2. Setelah itu tambahkan volume NaOH sampai cairan pada tabung berubah warna. Jangan lupa perhatikan grafiknya karena indikator yang saya gunakan adalah salin yang memiliki renggang pH 8 sampai 9,8. Maka amati grafik pada saat mendekati pH tersebut.